Halo, perkenalkan nama saya Ainopemia Putri, mahasiswa angkatan tahun 2019, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Majalengka. Baik, di sini saya akan menampilkan video peer teaching saya dengan kompetisi dasar 3.14 menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum pelajaran ini dimulai, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Ya, silakan untuk KM-nya pimpin terlebih dahulu ya. Ya, baik. Sekarang Ibu minta semuanya cek kehadiran ya. Siapa yang tidak masuk? Siapa? Rini tidak masuk. Kenapa dia? Oh, sakit. Baik. Anak-anak, Ibu mau tanya nih, ada yang inget nggak pelajaran waktu minggu kemarin? Apa, Poppy? Ya, betul sekali. Tentang teks biografi. Di sini Ibu akan mengulas kembali ya. Apa itu biografi? Siapa yang tahu? Acungkan tangan. Ya, betul sekali Kisti. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, dalam biografi disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang ditulis. Baik. Nah, kita kan semua sudah tahu apa itu biografi. Selanjutnya, pola penyajian biografi. Bu, gimana sih pola penyajian biografi? Kita bisa lihat dari alur, sudut pandang, gaya penceritaan, dan fokus penelitian. Oke, di sini siapa yang tahu alur? Ya, betul sekali Devi. Alur adalah rangkaian peristiwa yang diciptakan guna mendukung jalannya cerita. Yang kedua tadi ada sudut pandang. Siapa yang tahu sudut pandang? Ajukan tangan. Ya, betul Rizky. Sudut pandang merupakan cara pandang pencerita dalam menyajikan sebuah peristiwa. Terus yang ketiga ada gaya penceritaan. Di sini siapa yang tahu gaya penceritaan itu apa? Ada yang tahu? Oke, Ibu langsung jelaskan ya. Gaya penceritaan adalah cara penulis dalam menceritakan riwayat hidup tokoh yang ditulisnya. Yang selanjutnya ada fokus penelitian. Di sini siapa yang tahu fokus penelitian? Gak ada yang tahu. Jadi, fokus penelitian adalah hal-hal yang ditonjolkan dari tokoh oleh penulis seperti identitas pribadi, pendidikan, perjalanan karir, dan prestasi yang diraihnya. Nah, tadi kan kita membicarakan tentang identifikasi peristiwa biografi. Nah, yang kedua, hal apa saja yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi? Siapa yang tahu apa saja sih yang patut kita teladani dari tokoh biografi tersebut? Betul Rizka, sikap kebaikan terhadap sekitar. Lalu yang selanjutnya ada perjuangan untuk mencapai sesuatu, perjuangan tokohnya untuk mencapai sesuatu. Dan yang ketiga, kegigihan dalam mempertahankan sesuatu. Dan yang terakhir, prestasi yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Tokoh misal, tokoh B.J. Habibie, prestasinya apa saja. Nah, itu patut kita teladani. Baik, itu dia hal-hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi. Selanjutnya, apa saja sih Bu unsur dalam biografi? Ayo, unsur biografi ada yang tahu apa saja unsur-unsur biografinya?
Ya, siapa Rizka? Identitas tokoh, betul. Unsur-unsur biografi yaitu ada identitas tokoh, pengalaman hidup, pandangan hidup, dan kebiasaan hidup. Di sini kita bahas satu-satu ya. Ada identitas tokoh. Nah, identitas tokoh tuh apa saja? Identitas tokoh meliputi nama, tempat, tanggal lahir, profesi atau pekerjaan, riwayat pendidikan, dan informasi tentang tokoh tersebut yang bisa menjadi patokan unsur biografi. Itu identitas pokok tokoh ya. Selanjutnya yang kedua tadi ada pengalaman hidup. Nah, pengalaman hidup ini mengesankan dari tokoh tersebut. Apa saja yang mengesankan, pengalaman-pengalaman mengesankan dari tokoh tersebut yang bisa diceritakan kembali menjadi unsur biografi. Selanjutnya ada pandangan hidup. Nah, gimana sih pandangan hidupnya? Pandangan hidup di sini berarti sudut pandang dari tokoh yang penting. Memang perlu dibutuhkan untuk unsur biografi karena termasuk hal pemikiran dari suatu tersebut yang penting. Jadi pandangan hidup tokohnya tuh bagaimana ya? Sudut pandang dari tokoh yang penting tuh bagaimana gitu. Yang selanjutnya ada kebiasaan. Nah, tokoh memiliki kebiasaan yang baik atau yang buruk. Nah, di sini akan mempengaruhi apa yang akan ditulis dari biografi tersebut. Tertulis di dalam biografi tersebut. Misal, tokoh tersebut memiliki teladan yang bagus. Nah, maka akan terdampak bagus juga di biografinya. Begitupun sebaliknya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Ibu anggap kalian mengerti semua ya. Selanjutnya, di sini kita akan membahas yang materi kaidah kebahasaan teks biografi. Apa aja sih kaidah kebiasaan teks biografi? Nah, kaidah kebiasaan teks biografi layaknya teks-teks biasa. Ada beberapa unsur kebahasaan yang harus dipatuhi dalam teks ini. Berikutnya, unsur kebahasaan harus dipatuhi ini yaitu antara lain 1. Menggunakan kata ganti orang pertama atau jamak, di mana penulis bertindak sebagai juru cerita secara objektif. Lalu, yang kedua, ada kata kerja tindakan, digunakan untuk menjelaskan perbuatan fisik yang dilakukan tokoh. Contohnya gimana, Bu? Contohnya menulis, bergadang, dan sebagainya. Itu disebut ketika kata kerja tindakan yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Apa saja? Nah, yang selanjutnya ada kata deskriptif. Ini digunakan untuk memberikan informasi secara terperinci mengenai sifat tokoh. Contohnya gimana, Bu? Contohnya gigih, berani, kreatif, dan sebagainya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, Ibu anggap kalian paham semua ya. Baik, untuk tugas minggu depan, silahkan kalian membawa contoh teks biografi satu orang satu. Nanti kita akan berdiskusi apa saja yang harus diteladani dari teks biografi tersebut, oke? Dan jangan lupa kalian harus membacanya terlebih dahulu, ya. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Ibu anggap kalian semua paham. Jika tidak yang ditanyakan, Ibu anggap kalian semua paham. Baik, kita tutup pelajaran hari ini dan sampai ketemu di minggu yang akan datang. Bye-bye. Baik, itu dia video peer teaching saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.